Siang, teman-teman semua ya, yang apa namanya hari ini tetap semangat untuk gabung di kelas saya linguistik korpus. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut dari apa yang saya kemukakan minggu. Terus yang satu lagi, karena di USU mungkin belum ada e-learning yang bisa saya pergunakan, maka saya akan menggunakan Google Classroom ya sementara ya. Oke, Pak. Ya. Boleh Bu ya. Jadi Boleh, Pak. tugas Agak rumit ya e-learning USU, Pak. Saya pun agak susah mau menjelaskan nanti. Lebih Makanya, bagus langsung pakai Google Classroom saja, Pak. baik. Nah, jadi saya gunakan itu nanti mungkin Prof. Silvana akan saya undang sebagai teacher kali ya, kolaborator, tapi untuk anak-anak mahasiswa ya, para mahasiswa mungkin undangannya ini ya, tolong diklik ya, tolong sampaikan kalau tidak bisa masuk. Nah nanti PowerPoint ya untuk kelas-kelas kita ya, yang sudah ditayangkan itu akan saya berikan, saya akan update di situ. Jadi kalau ada teman-teman mau ngulang atau melihat lagi bisa langsung ambil di Google Classroom itu ya. Nanti akan saya taruh di sana. Baik. Oke ya, baik. Nah, bentar. Baiklah, sudah kelihatan ya tayangan saya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin ya, bahwa karakteristik penelitian korpus itu, kalau korpus itu ya penelitian berbasis korpus umumnya melandaskan diri atau berdasarkan teks atau korpus ya. Dan teks atau korpus itu dianggap sebagai representasi pemakaian bahasa yang real atau nyata. Kemudian yang ditemukan hari melalui korpus itu ya, kajian korpus umumnya adalah pola. Tapi pola itu bukan untuk menyusun kaidah atau rules gitu ya, tapi untuk menentukan kecenderungan. Ya, jadi ini apa namanya, mungkin saya perbaiki sedikit ya. Ini maksudnya bukan pola. Sama-sama menemukan pola, ya. Tapi bentar, sebentar lagi dulu deh. Jadi sama-sama menemukan pola, tetapi kalau korpus itu yang dilihat adalah tren atau kecenderungan. Ya, jadi biasanya kalau dalam penelitian korpus, maka dalam
penyajian hasil analisis atau pembahasan itu sering sekali menggunakan kata cenderung gitu. Jadi misalnya dari hasil ini dapat diperoleh bahwa ada kecenderungan gitu. Jadi biasanya style atau gaya bahasa penulisannya itu selalu menggunakan ada kecenderungan, cenderung gitu. Jadi kata-kata seperti itu biasa digunakan karena korpus itu berdasarkan tadi frekuensi ya, pada umumnya. Jadi mencari pola, tapi pola itu kemudian dihitung kekerapan atau kemunculannya. Sementara kalau kajian yang mengandalkan intuisi misalnya gitu ya, kajian yang sebelumnya itu kan katakanlah transformasi generatif, yaitu menggunakan peneliti atau diri sendiri sebagai objek gitu ya, selalu dari intuisinya, dari apa yang dipikirkannya gitu ya, itu dikaji lebih lanjut ya tentang pola-pola atau kaidah yang muncul gitu ya. Nah, intuisi tersebut itu sampel yang terbatas individual ya, karena intuisi sangat terikat sekali dengan individu, sehingga kalau individunya berbeda, barangkali intuisinya juga berbeda, sehingga kalimat yang dirasa gramatikal oleh seseorang bisa dianggap kurang gramatikal oleh seorang yang lain. Jadi itu seperti itu. Nah, lalu yang dicari adalah pola. Memang pola yang dicari, tapi pola di situ dipakai untuk menyusun rule atau kaidah. Ya. Itu yang berbeda antara kajian tradisional dengan kajian berbasis korpus. Nah, lalu kenapa harus menggunakan korpus? Karena kalau bagi penelitian linguistik, korpus itu menyediakan bukti kebahasaan atau linguistic evidence yang dapat memverifikasi atau mengoreksi hipotesis. Atau mungkin teori juga bisa. Memverifikasi atau memfalsifikasi, meruntuhkan teori. Nah, bagi penelitian di bidang lain, apakah bisa? Bisa, ya. Misalnya urusan stilistika, penokohan, amanat, dan sebagainya. Jadi di tempat kami, Universitas Indonesia, mulai tahun ini ya, korpus itu dipelajari juga atau diajarkan juga di program studi ilmu susastra, ya. Jadi mulai semester depan saya mengajar juga kelas untuk mahasiswa dari ilmu sastra. Kemudian bagi penelitian sosial dan politik, korpus dapat menjadi sumber daya untuk menemukan opini, pendirian, representasi, sentimen, dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi ladang penelitian kita juga, ya, tidak hanya soal bentuk-bentuk atau unsur-unsur kebahasaan, tapi juga opini, sentimen, dan segala macam bisa kita pelajari juga dengan korpus, sehingga korpus linguistik ini akan sangat berkontribusi atau bermanfaat bagi perkembangan kajian di disiplin ilmu lain. Nah, bagi penelitian NLP itu apa? NLP adalah Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Nah, untuk NLP yang tujuannya adalah membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menjalankan fungsi-fungsi. Yang paling mudah adalah chatbot. Tahu ya chatbot ya. Jadi kalau sekarang kan sering tuh ya, misalnya kalau kita mau bicara sama
maksud saya customer service di webnya BRI gitu ya, atau di webnya BNI atau di webnya Mandiri itu ada apa namanya asisten virtual ya yang bisa mengajak atau bisa membantu kita ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah itu namanya chatbot. Jadi dia memang sudah dilatih untuk memahami pertanyaan dan meresponsnya dengan tepat. Nah, itu semua bisa dikembangkan karena apa? Karena linguistic corpus. Nah, terkait dengan desain korpus ya, korpus harusnya didefinisikan dengan kriteria non-linguistik atau extra-linguistik. Kenapa? Karena apa namanya banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Dan korpora tidak selalu sistematis dan terbatas. Ya. Ya, tidak selalu sistematis dan terbatas. Kenapa? Karena dalam pembuatannya kadang-kadang ada kendala gitu ya, membuat akhirnya penyusunan kursnya tidak bisa dipakai. Mungkin masih bisa kita pakai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah itu korpus yang demikian itu adalah korpus yang mungkin tidak sistematis tapi mungkin bisa bermanfaat untuk pergunakan. Nah, korpus juga tidak harus dibuat berimbang. Misalnya korpora spesialis, ya korpus yang sangat spesial, gitu ya, disusun dengan cara sampling yang berbeda ya, dari korpus berimbang. Ya. Jadi apa namanya? Bentar. Ini maksudnya mungkin sebelum saya bicarakan ini ya, ada baiknya sebentar kelihatannya saya salah menempatkan. Iya ini. Ekonomi, bisnis, ya, kemudian psikologi, hukum dan sebagainya, ya. Bahkan juga NLP. Ya. Lalu hal itu menunjukkan erat kaitannya antara linguistic corpus ya dengan penggunaan komputer. Ya, karena penggunaan komputer itulah yang membuat linguistic corpus kemudian bisa dikembangkan untuk mengkaji berbagai aspek bahkan di luar disiplin ilmu linguistik. Nah, penggunaan komputer ini telah menyebabkan kecepatan dan kapasitas pemrosesan yang meningkat dengan biaya yang minimal. Ya, jadi komputer itu telah menyebabkan kecepatan dan kapasitas pemrosesan yang meningkat dengan biaya yang minimal. Oke, dulu misalnya ya, kalau kita mau melakukan analisis teks, ya teks gitu ya, katakanlah sebuah teks saja yang terdiri dari katakanlah 12 halaman. Itu kita mungkin memerlukan waktu berjam-jam untuk
menganalisisnya, gitu ya. Membacanya, menandainya, kemudian memindahkannya ke kertas sebagai catatan, lalu kemudian dikaji, dibahas segala macam. Mungkin 6 jam tidak cukup. Tapi dengan linguistic corpus, ya kecepatan dan kapasitas pemrosesan itu bisa meningkat. Yang tadinya 6 jam, mungkin bisa dibuat 30 menit. Kenapa? Karena komputer bisa membantu kita. Lalu juga kapasitas pemrosesannya. Dulu mungkin hanya satu teks saja udah kewalahan. Satu teks itu kalau dihitung misalnya dengan kata gitu ya, katakanlah mungkin 750 kata ya, satu artikel. Itu jumlah yang ya cukup sedang lah ya. Panjang juga tidak, pendek juga tidak. Oke, nah penggunaan komputer juga telah menyebabkan kemudahan atau membuat lebih mudah untuk memanipulasi dan mengolah data. Ya, tentu saja manipulasinya di sini bukan manipulasi dalam pengertian yang negatif ya, tapi yang positif. Ya, mengolah data. Misalnya menggunakan pencarian, pemilihan, pengurutan, dan penyusunan. Oke. Baik. Lalu penggunaan komputer juga telah menyebabkan keandalan, ya, akurasi, dan replikabilitas. Jadi penelitian yang sifat penelitian yang bisa direplikasi, gitu ya. Itu sangat signifikan ya perkembangannya. Kemudian komputer dengan linguistic corpus juga membantu kita memproses secara otomatis ya teks dengan metadata yang kita berikan pada teks tersebut. Oke. Kemudian penggunaan komputer telah menyebabkan munculnya peranti-peranti baru yang memungkinkan kita menganalisis teks dengan tipe analisis yang baru. Ya. Misalnya Ngrams untuk kajian fraseologi. Baik, kalau masih ada beberapa istilah yang belum bisa nangkap, ya nanti saya akan jelaskan ya satu-satu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak ya? Belum ya? Belum ada. Suara saya tapi terdengar ya? Oke, Pak. Oke. Nah, kalau terdengar, saya akan teruskan dengan minggu lalu saya dalam tugas itu saya bertanya tentang salah satu tentang ini, bahwa di dalam kajian korpus itu ada 2 pendekatan besar, yang berbasis korpus dan yang tergerakkan korpus, gitu ya, korpus based dan korpus driven. Nah, apa itu bedanya antara yang driven dan based? Yang corpus based research ya, dia mengatakan bahwa corpus based research assume the validity of linguistic forms and structure derived from linguistic theory. The primary goals of research is to analyze the systematic pattern of variation and use for those predefined linguistic feature. Jadi kalau corpus based itu mengasumsikan bahwa
ke apa ya, kesahihan bentuk bahasa dan struktur bahasa itu berasal dari apa namanya, teori bahasa. Dan tujuannya adalah untuk menganalisis ya pola-pola sistematis ya dari variasi dan penggunaan tentang apa ya, fitur-fitur bahasa yang sudah didefinisikan sebelumnya atau sudah dikatakan sebelumnya. Jadi misalnya gini, saya mau meneliti misalnya dalam bahasa Indonesia ya, misalnya perilaku atau apa ya, ya perilaku afiks, ya, misalnya. Afiks itu kan ada yang mengatakan orang itu afiks itu pasif. Apakah betul pasif? Kalau kita baca teori-teorinya penelitian orang segala macamnya, lalu oke, saya akan buktikan atau akan jelaskan di sini apakah itu memang sesederhana itu atau lebih kompleks. Nah, lalu kita cari dari data segala macam untuk menjawab apa ya, keingintahuan kita ya tentang fenomena tadi. Ya, kalau apa namanya, kita lakukan penelitian kita seperti itu, ya itu disebut dengan corpus based research. Sementara kalau corpus driven itu lebih induktif. Ya, jadi semuanya berawal dari apa namanya, korpus yang kita susun, ya. Lalu kita pelajari pola-polanya, kemudian kita bentuk, kita konstruk apa namanya, fitur-fitur dan unsur bahasanya atau mungkin kaidah-kaidahnya gitu ya. Dari hasil pengamatan terhadap sebuah korpus. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa kalau corpus driven corpus linguistics itu bersifat induktif, sementara kalau yang corpus based research itu bersifat deduktif. Ya. Sementara Tolini dan Bonelli tahun 2001 mengatakan juga seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, corpus based studies itu pada dasarnya menggunakan korpus untuk memverifikasi gitu ya, hasil yang sudah ditemukan orang atau teori. Oke. Sementara kalau korpus driven linguistics itu mengklaim bahwa apa namanya, corpus linguistics itu bukan metode. Ya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai linguistik korpus, ya apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan dengan linguistik korpus itu antara lain adalah menyediakan bukti negatif. Menyediakan bukti negatif itu maksudnya seperti apa ya? Misalnya apa ya? Kita menemukan satu fenomena gitu ya. Lalu kita mau mencari antitesis dari fenomena tersebut gitu. Nah, dengan linguistik korpus nggak bisa ya. Itu maksudnya.
Jadi atau kita apa namanya ingin menguji satu teori, gitu ya. Lalu mencoba mencari antitesisnya dalam teori terhadap teori tersebut, gitu ya, dalam korpus. Gitu. Itu juga mungkin agak sulit. Ya. Oke, dalam mengerti ya. Jadi menyediakan bukti negatif itu maksudnya itu ya. Jadi mencari apa namanya bukti-bukti yang antitesis dari apa yang ada di dalam korpus itu, gitu. Atau apa yang sedang dipelajari. Lalu yang kedua, memberikan penjelasan tentang mengapa. Korpus hanya bisa menyajikan kecenderungan, ya, tren, ya, secara statistik itu ya, dia bisa menjelaskan. Tapi mengapa ini terjadi? Misalnya kayak kok belakangan ini ya katakanlah kata apa ya, misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya, kata asoy gitu ya, itu kenapa menurun ya? Kenapa turun pemakaiannya dari tahun ke tahun sejak tahun 70-an? Nah, turunnya itu kita bisa apa namanya kaji atau kita perlihatkan dengan linguistic corpus. Tapi mengapa itu turun? Itu korpus tidak bisa menjelaskan. Kita mungkin harus melihat aspek-aspek lain sehingga kita bisa menemukan penyebab dari turunnya fenomena tersebut. Terus yang ketiga, menyediakan semua hal yang mungkin ya, dalam sebuah bahasa dalam satu waktu. Ini apa ya maksudnya ya? Jadi seperti kalau ada korpus, lalu kita mau mencari apa? Artinya bahwa semua yang kita inginkan ya itu pasti akan ketemu di korpus, belum tentu. Kira-kira begitu. Jadi tidak semua hal itu bisa ditemukan dalam sebuah korpus. Jadi yang bisa dilakukan dengan korpus linguistik itu apa saja? Misalnya ini, menjelaskan wanita lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Menjawab pertanyaan ini ya, itu bisa. Terus kata dan frasa apa yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris? Itu juga bisa. Apa perbedaan bahasa Inggris lisan dan tertulis? Itu juga bisa ya, lihat dari kecenderungannya. Kemudian berapa banyak rata-rata jumlah kosakata yang digunakan ketika presentasi oleh seorang mahasiswa, juga bisa ya, dilakukan analisisnya. Berapa jumlah kosakata yang harus dikuasai pembelajar bahasa jika ingin terlibat dalam percakapan sehari-hari? Misalnya pembelajar bahasa Indonesia, ya, lalu kita melakukan survei anak-anak yang bicara sudah lancar ketika 5 bulan atau 3 bulan belajar itu kita bandingkan dengan anak-anak yang progresnya apa ya stagnan. Lalu kita lihat apa namanya bandingkan dengan beberapa orang. Ternyata nanti kita akan bisa menemukan bahwa oh seseorang dianggap menguasai itu kalau dia bisa sampai menguasai sekian ribu kosakata. Oke. Lalu preposisi apa saja yang selalu menyertai verba tertentu itu juga mungkin menarik untuk dilihat ya. Oke. Lalu benarkah kalimat pasif lebih dominan pada bahasa Indonesia zaman pra kemerdekaan dibandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini? Nah ini kan kita bisa semena-mena menjawabnya ya, pertama-tama menjawabnya, tapi kita harus melihat data yang ada. Oke, dan itu bisa dijawab ya. Baik, kalau tidak, salah seorang mahasiswa saya sudah menjawabnya itu. Kemudian juga
menjelaskan apa perbedaan bentuk tenunnya. Itu seperti apa namanya, filler atau apa namanya, kata-kata yang digunakan ketika si pembicara itu lupa atau ingin mencari apa sebuah kata atau konsepnya di dalam kepala. Nah, itu dia akan menggunakan filler atau menggunakan bentuk tenun itu ya, recitation form. Nah, apakah antara anak remaja milenial dengan generasi katakanlah baby boomer gitu ya, itu apakah berbeda? Mungkin saja berbeda ya, mungkin menarik untuk dilihat. Baik, nah ini jawaban-jawaban yang bisa kita jawab ya dengan linguistic corpus. Oke, nah baik, dari awal sampai sekarang saya selalu bicara tentang korpus, korpus, dan korpus. Nah, korpus itu apa? Kebanyakan korpus, kecuali yang hanya dapat diakses lewat web, tersimpan dalam bentuk plain text, sehingga hanya dapat dilihat dengan mudah menggunakan text editor. Pada korpus tertentu, misalnya yang disertai aksara fonetis atau dituliskan dengan aksara lain, seperti bahasa Jepang, Korea, Arab, dan seterusnya, membutuhkan perlakuan khusus. Ya. Perlakuan khusus itu artinya mungkin kita perlu menambahkan software tertentu di dalam komputer kita supaya aksara-aksara tadi bisa dibaca atau terbaca. Baik. Nah, untuk mengatasi persoalan muncul, itu akan digunakan satu sistem internasional ya, yaitu yang disebut dengan encoding gitu ya. Seperti misalnya UTF-8. UTF-8 ini adalah type atau jenis file yang memungkinkan untuk apa ya, peranti-peranti komputer itu bisa membaca teksnya, meskipun aksaranya bukan aksara Romawi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Nah, kalau belum ada, jenis-jenis korpus ya yang ada sekarang ini ada yang namanya korpus existing. Nah, korpus existing itu korpus apa? Korpus yang sudah tersedia sekarang dan kita bisa gunakan. Ya. Oke. Nah, terkait dengan korpus existing ya, atau korpus apapun lah ya mungkin, itu ada beberapa kriteria yang biasanya harus dipertimbangkan. Oke. Misalnya ada tipe korpus sinkronis dan diakronis. Sinkronis dan diakronis. Sinkronis berarti korpus itu apa ya kira-kira? Dari pengertian itu apa ya? Ada yang bisa membantu nggak? Apa itu korpus sinkronis? Ada? Belum ya? Oke, saya akan tunjukkan ya komputer saya. Isinya komputer saya ya. Mudah-mudahan tidak ada
Bentar ya saya ini dulu. Baik, ini screen saya udah kelihatan ya. Saya akan, nah ini saya punya beberapa data korpus ya. Jadi kalau saya boleh, saya langsung tulis saja ya. Ya, jadi ada korpus existing dan korpus mandiri ya. Korpus existing ini adalah korpus yang apa? Yang sudah tersedia, gitu ya. Jadi korpus existing ini adalah korpus yang telah tersedia. Sementara korpus mandiri adalah korpus yang dibuat oleh penyusun ya, atau peneliti itu sendiri, ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan existing corpus atau corpora, dan my own corpora, gitu ya. Biasa begitu. Nah, lalu korpus existing itu adalah korpus yang ada sekarang, gitu, yang apa namanya, kita bisa pakai langsung. Ya. Nah, saya belum akan bicara mengenai apa namanya, korpus yang my own corpus atau korpus mandiri ya. Ini mungkin minggu depan kita akan bahas ya. Jadi korpus yang harus kita buat gitu atau kita bangun. Oke, sendiri. Lalu ini ada yang bentuknya sinkronis dan diakronis. Ada yang lisan, tulisan, dan gabungan, ada umum dan spesifik. Nah, saya mau tunjukkan dulu yang existing sama yang mandiri. Yang mandiri itu yang saya buat sendiri. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini saya punya banyak sekali beberapa korpus ya. Misalnya, bentar. Mungkin banyak. Nah, ini ada korpus puisi, ada korpus mangle, ada korpus bahasa Jawa, bahasa gaul, segala macam. Ini semuanya saya buat sendiri ya. Ini korpusnya Sapardi Djoko Damono ya. Yang saya buat sendiri ya. Bentuknya seperti ini. Nah, inilah korpus existing. Maaf, korpus apa namanya mandiri yang saya buat sendiri. Ya. Lalu
ada korpus sastra ya misalnya. Ini korpus tahun 20. Nah, ini yang isinya adalah karya sastra semua. Ya, ini adalah korpus mandiri ya, korpus yang saya buat sendiri. Oke, hanya untuk kebutuhan penelitian saja, jadi tidak di apa namanya luaskan. Nah, lalu korpus yang existing yang ada sekarang ini itu ada yang bentuknya diakronis dan sinkronis, ya. Nah, yang diakronis itu berarti korpus yang mempunyai apa namanya cakupan yang sangat panjang, ya. Dari satu titik waktu ke titik waktu yang lain. Sementara kalau sinkronis itu hanya pada rentang waktu tertentu, misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Sementara korpus yang lain itu ada juga, maksudnya gini, jadi korpus itu bisa dibedakan atas korpus sinkronis dan korpus diakronis. Lalu juga korpus juga bisa dibedakan berdasarkan mediumnya, gitu ya, bahasanya, gitu ya. Jadi apakah dia lisan atau tertulis. Jadi ada korpus yang hanya berisi korpus bahasa lisan, ada yang hanya berisi korpus bahasa tertulis, dan ada korpus yang berisi gabungan. Ya. Kemudian ada korpus yang umum dan spesifik. Umum itu korpus yang isinya macam-macam ya. Ada surat kabar, ada apa namanya karya sastra, ya. Ada apa namanya puisi, ya. Ada surat menyurat, barangkali ada undang-undang, ya. Ada macam-macam. Sementara spesifik adalah korpus yang menjelaskan secara, bukan menjelaskan, korpus yang terdiri dari bahan yang sangat khusus, terbatas. Ya. Misalnya, contohnya adalah korpus sastra yang saya punya ini ya, dari tahun 1920 sampai 2010. Ini isinya adalah beberapa karya sastra saja, berarti itu spesifik. Lalu ada korpus statis dan korpus dinamis. Nah, korpus statis itu korpus yang relatif apa ya pada rentang waktu tertentu saja dan dia berhenti di situ. Ya, jadi itu statis. Ya, jadi maksudnya korpusnya hanya diambil pada satu waktu tertentu dan sudah berhenti sampai di situ. Sementara korpus dinamis, ini korpus yang terus-menerus apa ya di diperbarui, diupdate. Ya, mungkin di dunia, setahu saya ya, yang paling tidak yang terbuka secara umum di lingkungan atau di kalangan para ahli korpus, itu hanya ada satu, setahu saya ya, yaitu apa namanya, di sini ada tidak? Nah ini Koka ya, Corpus of Contemporary American atau Koka. Nah tapi Koka ini, setahu saya, dulu dia dinamis, karena hampir setiap hari itu ada tambahan. Saya lupa, setiap hari atau setiap bulan. Jadi, tapi itu maksudnya dinamis itu. Size-nya akan bertambah terus. Gitu. Tapi setahu saya, coba kita lihat ya, korpus Koka ini sekarang mereka masih update sih, Maret 2020. Jadi mungkin kemungkinannya akan tetap diupdate. Jadi per tahun kelihatannya ya.
dulu sempat berhenti tahun 2012 karena kekurangan dana. Tapi kemudian berjalan lagi, saya tidak tahu sejak tahun berapa, dan terakhir tahun lalu saya lihat ya, itu memang diupdate ya, Maret 2020, tapi kelihatannya mungkin nanti Maret 2021 ya, atau bulan depan ya, ini mungkin ada update terbaru. Nah ini KOKA ini adalah salah satu tipe korpus ya yang tadi saya maksud dengan dinamis. Ya. Lalu korpus yang beranotasi dan yang tidak beranotasi. Nah, korpus yang beranotasi itu adalah korpus yang seperti yang ini kan tidak beranotasi. Raw, seperti itu saja. Tapi kalau yang beranotasi, itu agak sulit dibaca ya. Saya mungkin punya. Contohnya, nah seperti ini ya. Jadi ada anotasinya nih, reporter, NNO, ITV, NNO, border, NNO itu nouns. Ya. Terus kalau NNP itu proper nouns, kalau nggak salah ya. Nah ini adalah anotasinya. Ini masih agak lumayan bisa dibaca ya. Kalau yang agak sulit itu yang ini barangkali. Bentar ya. Nasutu Bank. Oke, ini masih post-tag ya. Dan ini kayaknya saya nggak bisa lihat. Open build. Notepad. Nah, ini dia saya. Ini juga hampir sama sih seperti yang tadi. Jadi ini itu berasal dari ini. Kalau yang ini hanya ada anotasi part of speech-nya atau kelas katanya. Yang ini selain part of speech-nya juga ada sentence atau phrase annotation-nya gitu ya. Anotasinya ada PP gitu ya. PP itu prepositional phrase. Ada NP gitu ya, seperti ini ya. NP itu adalah noun phrase ya. Dan seterusnya. Ya, ada S-bar segala macam ini menggunakan sistem phrase structure grammar PSG. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beranotasi dan tidak beranotasi. Beranotasi contoh ya yang karya sastra tadi ya, dan yang beranotasi yang tadi yang barusan belakangan ini saya tunjukkan tadi. Anotasinya bisa anotasi part of speech ya,
Jadi saya tulis saya di sini ya, tambahkan anotasi pause ya, part of speech, bisa juga anotasi sintaksis ya, seperti tadi ya. Oke. Anotasi part of speech, anotasi sintaksis. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya stop share dulu. Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Kalau yang tadi masalah yang apa namanya update dan up to date itu yang terkini dan tidak terkini itu berarti kita harus cek sendiri ya, Pak. Ya. Yang masalah updating itu, iya. Berarti kita yang cari sendiri. Maksudnya update terkini dan terkini itu maksudnya gimana? Maaf, sorry. Bisa diulang lagi nggak? Yang tadi kan Pak, yang PPT tadi itu yang ada existing, corpus existing dan tidak. Itu kan ada yang poin keberapa tadi ya? Saya lupa. Saya screen tadi. Ada yang Bapak bilang tadi bahwa ini ini data yang mandiri ya. Yang mandiri ya. Halo, maaf, nggak begitu jelas suaranya soalnya. Di bawah korpus mandiri tadi kan ada beberapa poin tuh Pak ya, yang ada anotasi. Nah, di atas anotasi tadi itu apa ya? Saya belum. Di atas anotasi itu ada statis dan dinamis. Yang statis kan tadi Bapak bilang bahwa ini yang ini dia datanya itu datanya statis dan dinamis. Yang statis itu nggak berarti tidak ya begitu-gitu aja gitu. Yang dinamis tadi kan Bapak bilang bahwa dia tiap tahunnya ada yang tadi Kokta tadi Pak. Oke. Nah, apa namanya? Yang statis dengan yang dinamis ya. Yang statis itu artinya korpus itu tidak diupdate. Hanya sekali disusun udah selesai. Dan update-nya itu artinya mengikuti perkembangan waktu. Mengerti maksud saya ya? Jadi gini, misalnya saya buat korpus yang tadi itu salah satu proyek saya itu membuat korpus sastra ya. Korpus sastra dengan teman-teman dari program studi sastra Indonesia UI membuat korpus sastra dari tahun 1920 sampai 2010. Ya. Nah, kalau saya dalam proyek tersebut misalnya ya sudah berhenti gitu sekali saja dalam proyek tersebut maksud saya proyek itu dikerjakan dalam 1 tahun ya dan selesai sampai dapat data jelas. Setelah itu sudah tidak saya tambah-tambah lagi. Nah itu berarti korpus saya adalah korpus statis. Ya. Begitu ya. Jadi korpus. Bentar, misalnya dulu ya.
Jadi korpus saya adalah korpus statis. Oke. Kenapa? Karena ketika muncul buku-buku sastra baru, novel-novel sastra baru, saya nggak tambahkan lagi. Karena kan terus bertambah ya, tiap tahun ada tuh pemenang, misalnya apa namanya, hadiah apa tuh, Kayak prize risalah, gitu. ya misalnya ya seperti itu ya, misalnya apakah cerpen Kompas terbaik atau apa gitu ya. Nah itu kan selalu ada, tapi itu nggak saya tambahkan. Saya hanya selesaikan sampai 2014 karena memang proyeknya hanya untuk itu. Nah itu berarti saya termasuk korpus statis, ya. Lalu korpus saya kalau dilihat dari sisi umum atau spesifik karena isinya hanya karya sastra, gitu ya. Dan kalau dilihat dari sisi mediumnya, itu dia korpus tulis. Karena karya sastra yang saya kumpulkan itu hanya yang tertulis, yang lisan tidak. Ya. Kalau dilihat dari sisi sinkronis dan diakronis, korpus sastra yang saya buat itu sinkronis atau diakronis? Ada yang bisa jawab? Diakronis kayak. Iya, diakronis. Karena saya mengumpulkan, ya betul, mengumpulkan dari tahun 20 sampai tahun 2014. Ya. Oke. Kalau dilihat dari beranotasi dan tidak beranotasinya, korpus saya tadi yang sastra ya, yang tidak beranotasi karena saya tidak tambahkan apa-apa di situ. Hanya apa namanya, seperti memindahkan apa namanya novelnya aja gitu ya dalam bentuk file tersebut. Oke. Ya, jadi itu diakronis, tulis, spesifik, statis, dan tidak beranotasi. Nah, saya jadi punya ide untuk tugas ya. Jadi nanti saya akan berikan tugas ya. Saya berikan daftar korpus existing aja lah yang sudah ada ya di dalam apa komunitas korpus linguistik dunia gitu ya. Tolong dilihat nanti ada linknya. Lalu tentukan apakah itu sinkronis, diakronis, lisan, tulisan atau gabungan isinya, umum atau spesifik, statis atau dinamis dan beranotasi atau tidak beranotasi. Seperti yang saya lakukan ini ya. Ada pertanyaan atau tidak? Mudah-mudahan menjawab ya apa yang saya sampaikan tadi. Ada Pak, tanya Pak. Boleh. Apakah sumber data yang kita kumpulkan itu harus wajib dikonversi dalam format digital, Pak? Iya. Wajib. Karena kita kan akan menggunakan komputer untuk mengolahnya. Jadi kalau kumpulan majalah Pak di PDF-kan dulu atau di kayak mana konversinya itu? Kumpulan majalah nanti kita akan bahas di apa namanya sesi-sesi berikutnya yang terkait dengan praktek ya. Nah itu tergantung sumbernya apa dulu ya. Kalau sumbernya memang sudah ada dalam bentuk PDF, mudah kita bisa langsung kerjakan ya. Tapi kalau belum ya kita harus scan. Kita scan dulu. Yang terakhir Pak. Jadi korpus ini bisa, halo Pak. Ya. Jadi korpus ini bisa juga kita sebut dengan mining of information. Penambangan informasi. Betul. Atau? Betul sekali. Jadi korpus linguistik ini ya kalau di dunia apa namanya yang disebut dengan NLP tadi ya, disebut dengan natural language processing atau computational linguistics,
itu terkait dengan data mining gitu ya, atau penggalian data. Ya, tapi kalau data mining kan bukan hanya teks ya, atau bukan hanya bahasa, tapi juga yang lain ya, misalnya foto atau apa. Gitu. Oke, ada lagi. Kalau kita membuat portal website, Pak, terus kita upload sumber informasi yang dikumpulkan tadi, apa juga bisa disebut dengan sumber corpus source? Kita punya website, terus Kita upload yang kita sudah mining tadi, apa juga bisa disebut corpus? Bisa kita sebut corpus kalau itu bisa kita gunakan ya dengan cara misalnya kalau di download gitu ya oleh teman-teman yang lain bisa digunakan lalu diproses untuk penelitian atau kajian mereka, itu maka itu bisa disebut corpus. Karena kalau beberapa teman di sini misalnya apa namanya cukup akrab dengan dunia pemrograman gitu ya, itu pasti tahu ada satu apa ya aplikasi yang namanya itu GitHub ya. GitHub. Pernah dengar ya GitHub? Itu seperti Google Drive ya. Yang tapi bukan hanya Google Drive ya, sebenarnya akun ya, tapi isinya seperti Google Drive yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Gitu ya. Sehingga dia akan bisa mengunduh atau mendownload apapun yang di-share oleh orang tersebut. Jadi kalau misalnya ya dalam kaitan itu Saptari misalnya portalnya itu berisi berbagai macam apa tadi dokumen-dokumen yang diunggah di situ. Tapi kalau dokumennya bisa dengan mudah di-download dan digunakan, maka itu bisa disebut sebagai apa namanya corpus. Terakhir, Pak. Ya. Minggu lalu Bapak mengatakan bertanya kepada teman Bapak bahwa kamu sudah berapa banyak korpus 200.000. Apa memang sebanyak itu, Pak? Atau batasan platform atasnya sampai berapa kuota untuk disebut korpus? Relatif ya. Jadi seberapa besar sebuah korpus gitu ya maksudnya ya. Dikatakan korpus ya. Jadi seperti korpusnya Sapardi Djoko Damono itu ya, yang saya buat setelah beliau wafat ya, saya diminta oleh fakultas untuk membuat korpusnya, ya akhirnya saya buat dari sisa-sisa apa namanya, belum semua sih, tapi sudah 70-80% puisi beliau masuk. Nah itu jumlahnya kalau dilihat dari ukuran jumlah kata ya itu sekitar 40.000. Dan itu sudah cukup sih kalau kita gunakan untuk menganalisis puisi. Ya. Jadi sangat tergantung dari subjek penelitian, tujuan penelitian, dan masalah penelitian kita sih. Yang paling pertama adalah tujuan menyusun korpus itu untuk apa ya. Kalau untuk penelitian itu bisa sangat terbatas jumlah korpusnya. Tapi kalau kita membuat korpus itu untuk tujuan lain, ya, misalnya untuk membuat kamus, maka jumlahnya harus lebih besar. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan?
Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, saya akan lanjutkan lagi sedikit ya. Bentar. Secara khusus dan mendalam ya, saya akan membahas tentang desain korpus itu mungkin minggu depan ya, agar lebih detail ya. Tapi saya akan bahas secara bentar, ini saya belum share ya. Secara ringkas di akhir pertemuan kita ya hari ini. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, ada korpus existing ya, dan korpus yang kita miliki sendiri, yang kita buat sendiri. Nah, korpus existing itu korpus yang bisa kita temukan ya di situs-situs yang besar yang tersedia gitu ya. Dan korpus existing yang sudah ada ini kita bisa bagi atau kita bisa lihat dari sisi 5 aspek ini gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang nanti bisa teman-teman lihat di situ ya. Ada LIPSIC, ada British National Corpus, yaitu korpus besar ya bahasa Inggris yang dibuat pada tahun 90-an. Lalu ada COCA ya, korpus contemporary American English. Nah, itu korpus yang dinamis ya, paling tidak sampai tahun lalu itu masih terus diupdate. Lalu ada korpus dalam bahasa Jepang ya, yang waktu itu saya ikut juga ya, Balance Corpus of Contemporary Written Japanese ya. Lalu ada korpus, maaf saya perbesar aja, British Law Report Corpus ya, atau BLARC. Nah, ini korpus tentang dokumen-dokumen hukum ya, khususnya laporan hukum. Kemudian ada korpus bahasa Nederland, ada korpus academic writing ya, in English. Nah, ini ada di sini. Dan ada korpus files juga ada ya. Jadi kita bisa lihat ya di beberapa contoh ini. Ini adalah korpus existing. Nah, terkait dengan desain korpus, ya, kalau kita misalnya membuat korpus sendiri, korpus mandiri, itu apa saja yang harus dihadapi atau harus kita tangani atau kita atasi. Itu yang pertama adalah soal sampling, ya, soal ukuran, soal keseimbangan, dan soal keterwakilan, ya, dan soal isu legal. Ini saya akan bahas secara nanti minggu depan kita akan diskusikan secara lebih mendalam. Ya. Jadi sampling ini karena gini, katakanlah misalnya yang berwarna biru ini adalah populasi bahasa kita, ya, katakanlah bahasa yang katakanlah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dialek Medan, jadi seperti bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur
dari populasi yang biru ini. Nah, tentu ya harus merupakan sampel atau apa namanya, percontoh dari populasi bahasa Indonesia Medan ini, gitu ya. Nah, untuk bisa membuat korpus kita ini representatif, maka kita harus menggunakan teknik sampling tertentu. Ya, misalnya apa gitu? Misalnya kita menggunakan apa namanya, sampling cluster sampling misalnya. Kita gunakan cluster random sampling misalnya. Jadi kita bagi wilayah Medan itu ke dalam berapa kecamatan misalnya. Nah, lalu tiap-tiap kecamatan itu kita ambil secara random, ya, apa namanya, penuturnya. Lalu kita minta mereka masing-masing berbicara ya dalam bahasa Indonesia. Menurut perkiraan bahasa Indonesia seperti apa mereka diminta untuk bicara seperti itu. Ya, tapi seperti dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita minta untuk bicara kurang lebih 30 menit. Nah, setiap orang 30 menit dalam satu kali rekaman, ya. Dan itu kita lakukan untuk semua kecamatan yang ada di Medan. Dan setiap kecamatan kita ambil 3 orang. Jadi katakanlah berarti satu kecamatan itu punya, kalau tadi setiap orang 30 menit berarti punya 90 menit. Nah, 90 menit itu lalu kita kumpulkan. Nah, itu adalah salah satu cara sampling kita untuk secara apa namanya, ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalau kita mengatakan ini adalah korpus atau sampel dari bahasa Indonesia dialek Medan, itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sampling dengan cluster sampling random. Nanti mungkin kita perlu menjelaskan kenapa kita pilih yang itu, karena supaya mudah gitu ya, karena Medan kan secara ini dibagi jadi beberapa wilayah, beberapa distrik. Satu sebagai tempat pembagi untuk memilih responden misalnya gitu. Nah, itu sampling. Lalu ukuran yang perlu kita pikirkan juga. Kalau misalnya tadi 30 menit ya, tiap orang dan 90 menit untuk tiap kecamatan. Karena kecamatannya ada katakanlah di Medan ada 35. Kita tinggal hitung aja 9 menit kali 35. Ini berapa ribu menit. Nah, mungkin waktu ngumpulin sih gampang-gampang saja ya, tapi begitu kita sudah selesai, kita kan harus transkripsi. Karena korpus apa namanya, tools yang ada saat ini baru bisa menangani teks. Ya, belum bisa menangani voice atau suara. Gitu ya. Jadi kita harus transkripsikan dulu. Nah, transkripsikan katakanlah 21.000 jam gitu ya, atau menit gitu ya. Itu kan pasti membutuhkan waktu dan tenaga juga serta mungkin biaya ya. Jadi kita harus mikir nih, apakah semuanya akan kita ambil ataukah itu kurang. Nah, itu semua menyangkut ukuran. Nah, tentunya kita harus melihat banyak aspek ya untuk ukuran ini. Oke. Kalau kita membuat korpus lisan, tentu masalah ukuran ini akan sangat terkait dengan dana. Kenapa? Yaitu biaya transkripsi itu tidak murah. Lalu soal keseimbangan dan perwakilan. Ini mencakup apakah kalau korpus ini tadi kita mengatakan adalah sampel dari bahasa
Indonesia Medan, apakah ini sudah bisa dikatakan mewakili? Kalau sudah bisa mewakili, apa buktinya? Nah, mungkin ini akan terkait dengan sampling yang kita lakukan tadi. Kalau sampling kita itu tidak punya sistem dan dipertanyakan, nah, mungkin kita bisa jatuh nanti ya, dan artinya korpus yang kita buat nanti bisa diruntuhkan. Nah, kemudian soal keseimbangan dan keterwakilan. Tadi keterwakilan. Soal keseimbangan, balance. Balance ini terkait dengan ukuran. Maksud saya gini, jadi kalau tadi misalnya ya, wilayah Medan itu dibagi jadi 35 kecamatan. Nah, 35 kecamatan itu, apakah untuk tiap-tiap kecamatan ini jumlahnya sama? Ya. Itunya, apa namanya, sampelnya, sampel suaranya. Jadi sama-sama itu artinya 3 orang. Atau kita mau menggunakan, bukan menggunakan apa namanya, sampel sederhana seperti itu, tapi kita menggunakan sampel yang relasional. Ya. Maksud saya sampel relasional itu sampel yang kita lakukan itu memperhatikan maaf, proporsional maksud saya. Memperhatikan proporsi penduduk. Jadi kan dari 35 kecamatan tadi, tidak semua kecamatan itu penduduknya sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, yang banyak mungkin nanti kita ambil katakanlah 5, yang sedikit mungkin 2, yang apa namanya, sedang mungkin 3. Jadi nanti itu kita menggunakan cara proporsional, bukan yang simple. Kalau simple kita anggap tutup mata, semuanya kita potong rata. 3 orang ya tiap kecamatan. Nah, itu tinggal kita nanti bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, itu soal keseimbangan dan kewakilan. Jadi hampir sama dengan menyusun penelitian sebenarnya. Lalu yang terakhir yang tidak bisa dilupakan adalah isu legal. Ya, masalah izin. Kalau menyangkut dokumen tertulis, ya misalnya apakah dokumen tertulis yang kita ambil itu memang boleh disebarluaskan gitu ya, atau digunakan sebagai data penelitian? Apakah sudah minta izin dulu ke pemiliknya? Kalau datanya adalah data lisan, ya itu kan berarti kita ambil data dari sumber manusia, gitu kan. Nah, belakangan ini ada soal ethical apa namanya, clearance ya, soal apa namanya, kita harus memberikan informed consent ya, jadi memberitahukan kepada responden bahwa dia akan diambil datanya dan datanya akan digunakan untuk ini. Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Nah, kalau setuju, tolong tanda tangan di dalam berkas ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya di kemudian hari ada salah satu responden yang dia merasa tidak nyaman atau tidak enak atau tidak suka ya, kalau ternyata data dari dirinya itu digunakan untuk penelitian, kita bisa menyanggahnya gitu ya di depan hukum dengan mengatakan bahwa dia sudah tanda tangan, berarti sudah setuju. Oke, baik.
Itu kira-kira ya, tentang apa namanya, penyusunan korpus. Lalu ada 3 mazhab ya dalam penyusunan korpus itu, ya ini adalah monitor corpora, guidelines corpora, ya, dan opportunities corpora. Monitor corpora ini apa ya, penyusunan korpusnya dilakukan berkembang dengan seiring waktu atau mengandung beragam materi. Ini seperti contohnya adalah tadi OKA tadi ya yang saya sebutkan tadi. Jadi dia terus membengkak gitu ya, sedikit demi sedikit terkait dengan apa terkait dengan waktu. Lalu yang kedua adalah balance corpora. Ini mencoba untuk presentasikan jenis bahasa tertentu pada satu rentang waktu tertentu, LOB. Jadi ini balance corpora mencoba untuk merepresentasikan jenis bahasa tertentu pada satu rentang waktu tertentu. Ya. Misalnya LOB itu London, Oslo, B-nya saya lupa. Itu satu konsorsium universitas ya. Terkait dengan pembuatan korpus ya dalam bahasa Inggris kalau tidak salah. Sementara BCC WJ itu korpus dalam bahasa Jepang ya. Nah, kalau monitor corpora itu ukurannya itu terus berkembang, balance corpora itu dibuat pada satu waktu ya, dan sudah selesai gitu ya. Tidak lagi ada update atau penambahan. Ya. Jadi ini hampir sama sih seperti dinamis dan statis tadi. Lalu ada korpus yang disebut dengan, sorry juga saya harus menyampaikan bahwa balance corpora ini sangat memperhatikan sampling. Jadi samplingnya itu betul-betul sangat cermat. Kenapa? Karena dia hanya ambil sekali dan mencoba untuk merepresentasikan, jadi membuat representasi atau wakil dari variasi bahasa tertentu pada masa tertentu, sehingga dia harus betul samplingnya. Sementara kalau monitor corpora itu samplingnya mungkin apa namanya tidak bisa secara ketat ya, karena dia terus berkembang. Yang mungkin harus dia lihat adalah sumber-sumbernya itu apakah sudah apa namanya coverage atau cakupannya itu sudah mencakup semuanya atau tidak. Apakah misalnya coverage atau cakupan itu misalnya apakah dari segi wilayah, dari segi jenis teks, dari segi bidang, itu apakah semua sudah tercakup atau tidak. Itu kalau dalam monitor corpora itu penting. Ya. Karena soal size, soal ukuran itu terus berkembang berdasarkan waktu. Sementara kalau balance corpora itu kan langsung dibuat pada satu masa dengan ukuran yang apa namanya juga mungkin sudah ditentukan atau ditargetkan. Jadi pada waktu itu sampling itu harus dibuat dengan sedemikian rupa. Jadi cukup ketat untuk balance corpora ini. Nah, di luar kedua ini ya itu ada yang disebut dengan opportunities corpora. Ini yang mungkin harus di apa ya? Bukan, maksudnya mungkin banyak sekali yang melakukan ini para peneliti khususnya. Ya, jadi opportunities corpora ini korpus yang dibuat ya, yang karena keterbatasan teknis umumnya,
kadang-kadang mengharuskan penyusun korpus berkompromi dengan menggunakan data yang telah tersedia atau mudah diakses. Jadi maksud saya gini, misalnya saya mau membuat suatu penelitian ya, tentang bahasa anak misalnya ya, bahasa anak dalam bahasa Melayu katakanlah. Nah, lalu bahasa anak dalam bahasa Melayu itu, kalau saya akan buat sendiri, saya mungkin harus menggunakan waktu yang cukup lama untuk menyusunnya. Mungkin lebih dari 1 tahun. Sementara untuk masa studi saya itu hanya 2 tahun. Nggak mungkin saya setahun menyusun korpus, belum nanti analisis dan seterusnya. Jadi yang paling mungkin adalah saya menggunakan data yang sudah ada atau sudah dipakai orang lain. Apakah dalam korpus linguistik bisa? Bisa. Asalkan di-declare atau dinyatakan, disampaikan itu bahwa ini data yang diambil dari misalnya penelitian-penelitian lain, jadi secondary data gitu ya. Misalnya saya mengumpulkan data skripsi mahasiswa saya tentang yang membahas bahasa anak. Saya kumpulkan ya data dia atas izin dia tentunya ya. Lalu kebetulan saya membimbing 20 anak dan semuanya menggunakan data bahasa anak. Kemudian saya lihat satu sama lain, apakah ada irisannya atau tidak. Nah, kalau misalnya ada irisannya yang saya bisa pakai, maka itu nanti saya masukkan jadi korpus. Itu jelas lebih mudah. Maaf Pak Toto, waktunya udah habis. Oke. Ya, baik, tidak apa-apa Bu. Jadi nanti ini akan saya bahas lagi minggu depan ya. Saya lanjutkan Iya, tentang set korpus. Baik, sekian dulu. Terima kasih teman-teman dan Bu Tira, Bu Silvana ya. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang desain ini ya, dan saya minta tolong sama Honesty untuk kirimkan nama mahasiswa ya kepada saya ke WhatsApp. Iya, Pak. Untuk saya buat resensi nanti. Ya, baik. Terima kasih. Sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau ada yang belum kita tanya. Silakan tanya pada kesempatan yang berikutnya. Baik, sekian dulu ya. Terima kasih banyak Pak Toto. Sama-sama. Terima kasih Pak Toto. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pamit.